adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan lewat nonton bersama cerita firman Tuhan di rumah masing-masing. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sampai pada hari ini kami boleh ada. Kami bersyukur hari ini juga kami boleh mendengar, melihat kebenaran firman Tuhan lewat nonton bersama di rumah kami masing-masing. Kami mohon biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan penghiburan di dalam situasi dan kondisi apapun saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita saksikan. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu.
Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dengar dan sudah lihat kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu semua tanya, yang pertama, mengapa Tuhan Yesus berdoa? Tuhan Yesus berdoa karena dia meminta kekuatan dari Tuhan supaya dia siap, dia kuat menjalani masa-masa ke depan. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan menghadapi hal yang menyakitkan, hal yang mengerikan. Makanya Tuhan Yesus berdoa supaya dikuatkan menghadapi hal yang sungguh-sungguh menakutkan itu. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berdoa? Murid-murid Tuhan Yesus, mereka ternyata tertidur, adik-adik. Kenapa ya mereka tertidur? Mungkin mereka kecapean, atau mungkin mereka juga ngantuk. Nah, apa yang adik-adik lakukan saat Tuhan Yesus menginginkan kita untuk rajin berdoa? Apakah adik-adik juga malas? Apakah adik-adik juga pernah ketiduran waktu mama papa suruh kita berdoa di rumah? Yang keempat, apa yang seharusnya murid-murid Tuhan lakukan pada saat itu? Yang seharusnya mereka lakukan adalah mendengar perkataan Tuhan Yesus, mentaatinya dan melakukannya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan itu, adik-adik. Mereka malah tertidur, mereka tidak berjaga-jaga, dan mereka tidak berdoa. Yang kelima, mengapa kita harus berdoa? Karena yang pertama, kita harus berdoa karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa, untuk berjaga-jaga, dan untuk waspada. Karena singa mengaum-ngaum dan iblis itu akan mencari kelemahan kita. Saat kita malas, saat kita lemah, iblis akan membuat kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Agar kita meminta kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita menjalani hari-hari ke depan. Adik-adik bisa hidup bersama dengan Tuhan, bisa mendapat kekuatan, bisa mendapat penghiburan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Kalau adik-adik lagi takut, lagi khawatir, adik-adik bisa berdoa, berkomunikasi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan kita. Yang keenam, kapan sih kita harus berdoa? Kira-kira kapan, adik-adik? Kita harus berdoa setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, di dalam keadaan apapun, baik suka, baik duka, kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang ketujuh, sudahkah kita berdoa?
Apakah adik-adik sudah berdoa? Nah, mari kita setelah mendengar, setelah melihat, mari kita lakukan cerita firman Tuhan ini di dalam kehidupan adik-adik. Kita harus waspada dan kita harus tekun berdoa di dalam situasi sulit apapun. Mungkin kita takut karena apa? Karena mungkin ada sakit penyakit, ada penderitaan, ya kita mungkin takut karena kita tidak bisa mengerjakan ulangan-ulangan, atau mungkin dalam beberapa minggu ini adik-adik tidak sekolah dan begitu banyak tugas di rumah yang harus dikerjakan. Guru-guru memberikan tugas semasa liburan ini, ya, karena ada penyakit corona. Nah, adik-adik takut, adik-adik khawatir, adik-adik harus melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berdoa kepada Tuhan. Yuk, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh di rumah, kami boleh mendengar, melihat, menonton cerita firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menakutkan di luar sana, tetapi kami memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, menemani kami sepanjang hari kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami boleh rajin berdoa, mengisi hari-hari kami bersama dengan Tuhan lewat bersaat teduh, membaca Alkitab, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, dan berdoa di rumah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.